Halo sahabat Suksespedia, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, Suksespedia akan membahas tentang paduan budidaya lele kolam terpal untuk pemula. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Ikan lele merupakan ikan konsumsi yang cukup tinggi peminatnya. Selain untuk lauk makan harian, lele juga tinggi permintaan dari rumah makan dan warung pecel lele yang menjamur hampir di semua kota, bahkan sampai masuk ke pelosok desa. Untuk lele konsumsi sendiri, waktu yang dibutuhkan sampai bisa panen dari lele ukuran 57 sekitar 3-4 bulan, bahkan sampai 5 bulan, tergantung dari kualitas air dan jumlah pakan yang dimakan. Dan sekarang, mari kita bahas cara ternak lele kolam terpal lebih rinci lagi. Dan berikut ini panduan cara ternak lele yang dapat Anda praktekkan. 1. Persiapan lokasi kolam terpal. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah land clearing atau membersihkan tanah dari rumput, tunggul atau pepohonan yang mengganggu. Sebaiknya tanah sedikit digali beberapa sentimeter agar kolam tetap sejuk saat terik matahari sedang panas-panasnya. Usahakan agar lokasi kolam tidak berada di bawah pohon yang memiliki daun lebat, karena daunnya sudah tua bisa memenuhi kolam kita nantinya. 2. Pembuatan kolam terpal. Setelah lahan dirasa cukup, langkah selanjutnya adalah menentukan berapa jumlah kolam yang akan dibuat, serta berapa lebar, serta panjang kolam kita nantinya. Idealnya, kolam ukuran 1 meter persegi ini diisi dengan ikan sebanyak 200-300 ekor. Ini tentu saja berhubungan dengan kualitas air nantinya. Semakin banyak ikan, maka oksigen yang dibutuhkannya pun semakin banyak. Dan maka dari itu, kita bisa mensiasatinya dengan beberapa tipe kolam terpal. 3. Persiapan kolam. Setelah peralatan dan perlengkapan kolam terpal siap, saatnya merakit kolam. Usahakan agar rangka kuat dan kokoh, agar saat diisi air kolam tidak jebol. Anda bisa menggunakan rangka bambu, tapi sebaiknya Anda menggunakan tiang kayu yang kuat sebagai tumpuan rangka bambu. 4 buah tiang di ujung sisi kolam saja sudah cukup. Anda harus menambahkan pancang tiang 4-5 buah pancang di setiap sisi kolam agar kolam bisa kokoh dan tidak jebol, apalagi jika kolamnya luas. Pastikan juga terpal Anda bilas dengan air bersih agar zat-zat kimia yang dapat membahayakan ikan bersih. 4. Pemilihan benih unggulan. Pastikan bibit yang kita masukkan adalah bibit yang induknya memiliki sertifikat dari dinas terkait. Adapun ciri-ciri anakan yang baik dan unggul, yaitu benih terlihat aktif melakukan oksigenasi, gesit, agresif, dan cerah. Ukuran terlihat sama rata, warna sedikit lebih terang. 5. Persiapan air kolam. Setelah kolam selesai dibuat, langkah selanjutnya sebaiknya Anda menggarami air kolam agar air kolam ternetralisir dari zat-zat yang berbahaya. Berikan garam krosok sekitar 2 ons untuk per meter perseginya. Keesokan harinya sebaiknya pupuk kolam agar sebelum ikan lele masuk sudah tersedia makanan alami yang bisa dimakan oleh benih lele nantinya. Bisa secara alam atau dengan bantuan probiotik. Secara alami, Anda bisa memanfaatkan kompos sapi atau kambing. Masukkan kompos ke dalam karung, biasanya jumlahnya setengah kilogram untuk parameter perseginya. Kemudian lubangi dengan paku karung tersebut. Biarkan selama seminggu. Setelah seminggu, kolam akan berubah menjadi kehijauan dan ada banyak hewan kecil yang merupakan makanan alami lele sampai beberapa hari ke depan. 6. Tebar benih lele.
Untuk kegiatan menebar benih lele sebaiknya dilakukan pada sore hari sekitar pukul 5 sore agar benih tidak terlalu panas. Usahakan agar benih lele beradaptasi terlebih dahulu. Caranya adalah masukkan benih dengan wadahnya atau ember atau jerigen ke dalam kolam. Biarkan selama 15 menit agar terjadi penyesuaian suhu tempat benih dengan suhu kolam sebagai lingkungan barunya. Miringkan wadah dan biarkan benih keluar dengan sendirinya. Metode ini bermanfaat mencegah stres pada benih. Saat tebar benih, sebaiknya air hanya 40% dari ketinggian normal agar benih lele bisa menjangkau permukaan kolam untuk melakukan oksigenisasi. 7. Kualitas air kolam. Kualitas air yang baik sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan lele. Jika air mulai bau, sebaiknya lakukan sifon atau membuang air bagian bawah, kemudian tambahkan air baru. Setiap penambahan air, Anda dapat menambahkan probiotik. Probiotik seperti EM4 berfungsi untuk menguraikan kotoran lele. Namun bila kotoran terlalu banyak, tetap saja harus dibuang agar tidak meracuni lele itu. Karena kotoran ini mengandung amoniak dan dapat meracuni bahkan membuat lele itu mati. 8. Pemberian pakan. Pemberian pakan sebaiknya dilakukan secara teratur. Anda bisa memberikan pakan 2-4 kali sehari. Memberi pakan lele jangan sampai terlalu kenyang karena dapat mengakibatkan kembung. Makanan lele sebaiknya mengandung protein 35%, lemak 10-16%, karbohidrat 15-25%, vitamin dan mineral. Semakin banyak protein yang terkandung dalam makanan, maka pertumbuhan lele pun akan semakin cepat. Pemberian pakan pun bisa dilakukan pada jam 7 pagi, 5 sore dan 10 malam. Atau Anda bisa menambahkan pemberian pakan pada pukul 1 dini hari. Alat pencernaan lele sebaiknya juga perlu diistirahatkan. Anda bisa mempuasakan lele sekali dalam seminggu. 9. Kegiatan sortir. Setelah sampai 3 minggu, sebaiknya dilakukan penyortiran lele dengan menggunakan bak sortir. Penyortiran ini sangat penting agar tidak terjadi persaingan makan yang tidak seimbang. Karena lele yang bergerak cepat saat makan akan lebih cepat tumbuh. Lele yang berukuran besar akan lebih cepat besar, dan yang kecil ukurannya bertambah sedikit saja. Sehingga sangat perlu dilakukan penyortiran. Sebaiknya sortir lele 3 minggu sampai 1 bulan sekali. 10. Panen. Kegiatan panen biasanya sudah bisa dilakukan pada bulan ketiga sampai keempat. Semakin banyak makan, maka lele akan cepat besar. Ukuran lele konsumsi biasanya 7-10 per kilonya tergantung permintaan pasar. Sebelum panen, sebaiknya lele dipuasakan sehari agar pada saat pengangkutan lele tidak muntah, dan ini dapat membuat lele keracunan. Nah, sekian informasi tentang paduan budidaya lele kolam terpal untuk pemula. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you on the next video.